Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Monggo kita lanjutkan sampai di mana Pak? Nomor 4, 106. Makruh berlebih-lebihan dalam kain kafan. Berlebih-lebihan itu memang cukup dibenci di dalam agama itu. Berlebih-lebihan di dalam makan, minum, bahkan berlebih-lebihan menggunakan air ketika berwudu, ketika mandi. Sampai saat itu pernah tanya kepada Rasulullah, apakah dalam hal itu ada yang namanya berlebih-lebihan? Kamu itu bagaimana sih Pak? Kayak nggak tahu saja. Dan tidak berlebih-lebihan itu secukupnya, memang relatif, tapi minimal di dalam hati itu harus ada, tidak berlebih. Di dalam agama juga sama, la taghlu fihi. Apa hulu itu? Apa hulu itu? Berlebih-lebihan. Hulu itu la taghlu fihi. Nah, kalau agama itu jelas, supaya tidak berlebihan, kita itu harus paham agama ini. Makanya paham agama di lingkungan kita ini adalah at-tawassut, itu keseimbangan. Keseimbangan. Ada dua kutub pemikiran itu. Ada ekstrim, ada liberal. Tapi keseimbangan antara keduanya. Ada dunia, ada akhirat. Ada ibadah, ada kultur. Nah, seperti begitu. Tawassut. Tawassut itu apa? Tengah-tengah. Apa Pak? Tengah-tengah. Zaman ngaji tauhid kan sudah ada ayatnya, la taghlu fi dinikum. Contoh hulu itu dalam Quran ada pada ahlul kitab. Nah, itu ahlul kitab. Nah, bisa dianggap sebagai apa? Tuhan. Terus kita ini masuk surga, menganggap dengan kelompok tertentu, yang kelompok itu dibuat oleh kita sendiri. Jangan masuk surga itu tidak dengan Muhammadiyah. Masuk surga itu dengan apa? Iman dan amal. Muhammadiyah itu mengantarkan kita, menunjukkan kita. Iki loh nang surga. Kagelem gadai berlaku. Tuh, karena misinya itu dakwah, amar ma'ruf nahi munkar. Jelas itu. Kecuali kalau dakwah amar munkar nahi ma'ruf, itu juga jelas berbeda jalannya itu. Jadi masuk surga itu dengan apa? Iman dan amal saleh. Tuh. Makanya di antara kesyirikan itu orang yang menganggap bahwa kelompoknya itu yang akan masuk surga, yang lain tidak. Itu kesyirikan. Jangan baca itu. Di
di dalam surat 30 ayat berapa itu? 31 ya itu. Dan 32 itu. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Bahwa kita ini menjadi bagian dari sebuah komunitas, iya, tapi kita kemudian tidak menutup diri ada komunitas yang lain. Gitu. Nah, kita memilih apa yang sudah kita pilih. Tidak berarti yang lain tidak ada. Ada yang tidak kita pilih. Nah, memilihnya itu bagaimana? Sampean kaji itu di dalam apa tadi? HPT, kalau itu di bidang-bidang hukum itu, di bidang keagamaan itu begitu. Supaya aku mau itu lah. Hendaklah kain kafan itu kain yang bagus. Kemarin sudah kita sampaikan yang besi, tetapi tidak terlalu mahal harganya. Atau sampai seseorang itu memaksakan sesuatu yang di luar kemampuannya. Berkata Sa'di, Ali karramallahu wajah. Ali itu mendapatkan gelar apa? Karramallahu wajah. Orang yang dimuliakan oleh Allah. Allah memuliakan dirinya. Nah, itu Ali itu mendapatkan gelar itu. Loh, itu luar biasa itu gelar Ali itu. Makanya ditulis KW. Mewasiatkan janganlah kamu berlaku boros menyediakan kain kafan bunganti. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, la tugholu itu loh. Kalau dalam Al-Quran apa Pak? La taghlu. La tugholu fil kafni. Ojo berlebih-lebihan di dalam ya penggunaan kain kafan. Fa innahu, karena sesungguhnya kain kafan itu ya yuslabu, itu akan ditarik dengan keras gitu, ya akan mudah hancur surban syari'an ya, dengan kehancuran yang cepat. Iku nggak rusak yang punya di pangan tanah barang seperti itu. Oke, tuh. Jadi ya biasalah sederhana. Makanya di usul fikih itu ya terkait dengan penggunaan harta kita itu, terkait dengan membangun gaya hidup ya kita itu. Ya. Itu ada namanya kebutuhan, ada namanya keinginan. Itu sering kita sampaikan. Itu usul fikih malah yang punya teori seperti itu. Kalau kebutuhan itu yang pertama paling dasar namanya kebutuhan dzaruriyah, kebutuhan pokok. Nah, kebutuhan pokok itu menyangkut 5 komponen. Tapi oleh siapa itu? Ali Auda itu dikembangkan. Tidak hanya 5 komponen. Bisa ada beberapa itu di usul fikihnya yang baru itu. Bisa berkembang. Bab 5 ini menurut para ulama usul fikih klasik, kalau sampai tidak ada hidup manusia itu tidak masalah, bahkan bahaya. Darurat itu ada pada wilayah ini. Kondisi darurat itu ada pada wilayah kebutuhan dzaruriyah. Sesuatu yang haram tapi tetap dipergunakan, dikonsumsi, misalnya kalau makanan pada wilayah dzaruriyah ini itu tidak berdosa. Tidak berdosa. Apa tidak? Dosa. Famaniturra ghaira baghin wala adil. Ghaira baghin, bukan karena bughod, bukan karena dia membangkang, bukan. Memang kondisi. Lalu ada lagi kebutuhan apa? Kebutuhan apa? Hajiyah. Lalu ada lagi kebutuhan apa? Tahsiniyah. Itu kebutuhan. Jadi kalau masih wilayah di situ itu kebutuhan. Kalau sudah itu tercukupi, itu masuk wilayah keinginan. Nah, keinginan itu yang paling rendah itu tahu.
dan tauzan itu masih dimaklumi. Tauzan itu berhias. Nah biasanya kalau tidak dibatasi masuk kategori israf, bisa berlebih-lebihan. Kalau nggak dibatasi bisa tabdzir, mubadzir, berhamur-hamuran. Itu teori usul fikih. Nah kalau kebutuhan dasar, insya Allah dasar dalam arti sing bangsa limo untuk konteks sekarang bisa tercukupi, insya Allah. Kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu, ada bencana, ada apa itu kecuali. Maka sekali lagi yang kapan sudah saya sampaikan, kayak zakat fitri menurut nanti sampean kalau ngaji tarjeh, zakat fitri menurut rumusan ya Munas Tarjeh 2001 bulan November kemarin itu boleh dibagikan sepanjang masa. Yang penting sebelum sholat sudah sampai pada amil. Sudah sampai pada amil. Jadi saat dulu sholat itu sampai nang amil. Amil itu harus ada. Karena memang zakat itu ada amilnya. Nah, kita kan sudah punya lazis itu. Berarti amil itu strategis. Undang-Undang Zakat nomor 23 tahun 2000 pinten, Pak? Lali. Lazis sih apa deh? Paling ya lali. Tahun 2011 itu undang-undang itu kan dua, dulu kan nomor 38 tahun 1999 itu zamannya Pak Habibie. Lalu kemudian undang-undang itu diperbaharui dengan nomor 23 tahun 2011 itu. Itu justru yang banyak ya, ditata itu amilnya itu supaya bisa dipertanggungjawabkan, supaya tepat sasaran sesuai dengan sesungguhnya orang diwajibkan zakat itu untuk apa? Untuk apa? Nah, itu. Dan zaman bisa dibaca di PP-nya itu. PP nomor berapa itu? 52. Kok 52? PP nomor berapa itu? Tahun 2014 itu kan ada PP-nya juga. Nah, itu kemudian dikembangkan. Makanya makna fakir, makna miskin, makna mu'alaf, ya, makna budak, makna orang yang punya hutang, itu dikembangkan. Makna sabilillah itu apa? Makna Ibnu Sabil itu dikembangkan dalam pemahaman konteks kekinian. Karena zakat itu fungsi sosialnya lebih besar. Nah, itu nanti sampai bisa baca itu, bisa baca. Itu dulu sebenarnya sudah pernah. Ini ya tambahan saja info. Saat Kakanwil dan Dikbud dulu itu dipegang oleh Pak Atwan. Beliau punya gagasan bagaimana zakat fitrinya para siswa itu bisa kembali kepada siswa dalam bentuk beasiswa. Persoalannya kan ada hadis, zakat itu harus dikeluarkan sebelum sholat. Itu ya. Kalau enggak menjadi sedekah biasa. Ada. Akhirnya itu tanya itu tentang ketentuan itu kepada MUI Jawa Timur. MUI memberi jawaban seperti yang tadi. Boleh dibagikan meskipun setelah sholat, yang penting sudah sampai ke amil sebelum sholat. Nah persoalan nih, amil itu siapa? Waktu itu gak ada, belum ada lajis itu belum ada. Ada basis masih di tingkat provinsi waktu itu, juga belum seperti sekarang lembaganya. Tuh, itu dikembangkan. Misalnya punya hutang. Mereka menurut fikih uang nek duwe utang iku dianggap miskin. Lah padahal utang kita mobil kredit. Utang kita apa, Pak? Mobil kredit. Wis mari lunas utang maneh, kredit maneh. Miskin ta iki. Lah tapi fikih itu kan kan, misalnya apa? Utang pian mbek saiki itu siji. Itu kan. 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 Itu kan.
Ya lewat utang itu dianggap miskin, berarti ngoten nggih. Abu Rizal Bakri itu miskin. Lah kata ta? Lho iya. Berarti sing duwe pabrik iku, sing duwe karyawan akeh ribuan itu ya termasuk miskin. Nek miskin ya gak oleh sampean ngejak kurban itu gak oleh miskin gak kurban. Oh tak dikai kurban. Legend. Bapak Zuri bosnya itu juga ya punya utang enggak Pak? Punya ya? Nah, berarti miskin ya? Lah miskin kok bisa gaji Bapak Zuri? Lah ini loh, ini kan pemaknaan konteks kekinian itu loh sampai kotot pokoknya diutang ya mungkin sama si miskin ya miskin kabeh sing sugih sapa? Sing gak duwe utang sing gak duwe utang sapa? Ya boy sing gak duwe apa-apa iku gak duwe utang pabrik gak duwe ngoten lho ya iku lah kan ayo gitu lho kata iki kok ya wis iki kata iki lah itu gharib itu siapa itu dijelaskan lagi itu di dalam konteks sekarang itu ya itu jenenge Islam berkemajuan ya ngoten niku gitu ya jelas nggih la tughulu fil kafni jangan berlebihan di dalam apa awak dhewe sering mangan berlebihan lho sampean mangan nang ngene rumah makan lho tuku iki mari ngono gak dientekno mangan lah ta Lha dibungkus terus sisa apa dibungkus Pak sampean sambel dibungkus. Oke. Lah restoran iki lho Pak pesen iki. Ada pesen iki gak usah kakek. Lebih baik kurang daripada lebih. Nek kurang lah wardi ya. Itu bisa israf itu, bisa tabdir itu dibuang, itu kudu larang sampai ini. Itu kudu larang. Apa maneh macam-macam itu sampean sayure. Iwake macam-macam. Segone iku murah sampean. Larang sambel timbang sego. Lah iya. Nggih ta? Sego kena dibungkus, sambel ya mesti dibungkus. Nah, gitu-gitu itu agama itu luar biasa loh sampean itu ya mengajarkan kita itu. Tapi itu perlu dirasa, gak ya bablas sih. Kaya jadi salah. Gitu. Lali ya kan. Dan Hudzaifah memesan pula, janganlah kamu berlebih-lebihan dalam menyediakan kain kafan. Sampean sudah gak berlebih-lebihan lah itu sudah wajar. Kalau di sini nggak berlebihan kain kafan itu umumnya memang begitu. Tapi mungkin karena ada orang, ya, biasanya dalam hal-hal tertentu itu, ya, nampak itu kelebihan orang itu ditunjukkan. Ketika akad nikah itu bahwa dia orang Islam itu betul-betul ditunjukkan saat nikah itu. Ketika meninggal bahwa dia orang Islam itu benar-benar secara kultur itu ditunjukkan. Sehingga kadang-kadang ada yang sifatnya berlebih-lebihan itu ingin menunjukkan belum dia mbak ono wong mati lho nang embung disawuri dhuwit enggak apa sawuri saya men kira elak berlebihan ta sampai durian elak apa duit disawur nek kok lagi ditapani duit disawur lagi lho gitu lho. Lihat dipikir terlalu disawur lagi gitu. Ya kadang-kadang begitu. Apa gitu. Makanya masyarakat terus muncul. Ndongakno wong mati wis tergantung ya ongkos piro infake piro. Infake titik yang dungane pendek. Infake dawa yang dungane tapi ana sing deleng. Mergo apa? Ya itu kadang-kadang seperti itu. Orang itu lebih. Nah, sehingga hal seperti begini ini ya kadang lepas. Dan kata Abu Bakar, cucilah pakaianku ini.
Abu Bakar lah wong sugih, iya tak? Tapi apa? Cucilah pakaian ini dan tambahlah 2 helai lagi, lalu ambillah untuk mengkafani diriku nanti. Sebab dulu itu kain kafan itu kan diambilkan dari harta yang bersangkutan. Tuh. Yeah. Kalau nggak punya itu baru nanti siapa yang bertanggung jawab. Kalau nggak ada siapa, kalau nggak ada siapa. Kalau sekarang kan sudah teratasi kain kafan itu kan berusaha. Sekarang ini yang belum pernah dihitung ya, biaya perawatan jenazah itu loh, barangkali dia sakit ya, barangkali dia sakit dan sakitnya cukup lama, itu biaya tekon itu yang kadang-kadang nggak pernah diambilkan dari harta. Pemanen dua anaknya gak siji, anaknya ya loro atau telu. Nah sing kumpul barek wong tuane itu ya siji motor, siji itu. Sing merawat sampai meninggal. Lah sing liyane iku nggih gak melok blas, gak melok apa-apa. Nggih. Nggih, nah itu tidak pernah dihitung itu. Ngeramut itu piye? Dibayar apa gak? Dihitung apa ngeramut? Apa gratisan? Apa sekedar ngeramut sebagai wong tua? Secara kewajiban itu kan semua anak punya. Dia nggak pernah dihitung. Begitu bicara waris 2:1. Nah, kira. Makanya sampai ini ngaji waris, kita harus ngaji waris dalam konteks Indonesia. Pakai apa? Kompilasi hukum Islam. Selain waris fikih. Sing ngangel itu sampean nek ngajine fikih tapi wong Indonesia, terus urip saiki ngoten niku akeh. Lho kula niki tau ditakoni tiyang mari ngaji nggone era teko. Pak saya itu bagi waris gitu. Sudah bagus gitu. Caranya bagi bagaimana kemarin? Gini. Ya apa ceritanya pertama itu? Cerita lu bagus itu. Lu kata ponak saya tidak Islami begini. Lulusan apa sih? Dia alumni mana? Alumni ekonomi. Sekarang saya direkam. Itu jenenge wong iso anyaran. Dianggap ismuni ku waris bener. Itu ngaji di CTV. Lalu sampai waris betul. Secara agama bisa dipahami, secara ya, kombinasi Islam ya memang begitu. Dah kan sekeliru sampean. Wah, dewa dari itu ya itu sampai nangil sampai endi wong ngene iki sampean. Iku gak sampai paham didik sudah. Pokoknya Quran 2:1. Iya itu betul, bahwa 2:1 itu betul. Itu Quran mengatakan begitu, tidak salah, memang begitu. Tapi itu kan kaitannya juga panjang, kenapa 2:1 kan begitu. Iya. Nah itu. Cucu di mana Quran? Kan nggak ada cucu di Quran. Kakek, nggak ada Quran kakek ini. Sino nek bapak mbek ibu tok. Nah itu, seneng lho sampean ditakon seneng. Ya, kalau bisa titik-titik, bisa tesis kula niku tentang waris. Tesis kula niku tentang waris niku. Kula niki nggih goleki buku kitab sing nerangno mengapa cucu dari anak laki-laki itu oleh fikih klasik dikatakan ahli waris. Tapi cucu dari anak perempuan itu dianggap zawil arham. Iki tekondi, sedangkan hadis itu hanya sebatas asar sahabat. Iki tekondi. Ini luar biasa. Gak nemu buku hari ketemu tenggene tafsir Al-Manar. Oh, mergo iki dah. Sembarai kemudian beda. Tapi itu menjadi keyakinan. Jadi ini anak putu. Teko anak lanang. Iku ahli waris, baik putu wedok maupun putu lanang. Tapi nek putu teko anak wedok gak ahli waris. Makanya kompilasi hukum Islam tidak mengikuti itu. Putu baik dari anak laki-laki maupun perempuan bukan ahli waris utama, itu loh. Tapi ahli waris pengganti. Selesai sudah. Jadi kalau Indonesia bagi seperti itu, ya sudah pas itu.
Tapi nek ngomong klasik, yo gak pas iki gak oleh iki lho. Itu ya tadi itu. Nada kita ke, macam itu pun. Kata Abu Bakar pula, orang yang masih hidup lebih layak untuk beroleh yang baru daripada orang yang mati. Itu hanyalah buat cairan tubuh mayat saja. Intinya tidak berlebihan lah itu. Ya, tidak apa? Berlebihan. Koyok jas 3 warna. Jas itu sing pantes sing ori. Sepatu 3 warna. Sing pantes sing ori. Alroji 3 warna. Sing ori Pak. Misalnya kalung 3 warna sing ori. Mungkin. Ya tadi loh. Yuslatu salbai yasir. Ya, itu akan mudah menjadi hancur itu dengan cepat itu. Kain kafan dari sutra tidak halal jika seorang laki-laki itu dikafani dengan kain sutra, tetapi bagi wanita dihalalkan berdasarkan sabda Rasulullah mengenai sutra dan emas. Innahuma haramun ala dhukuri ummati khillul li inasiha, bahwa keduanya haram ala dhukuriha ummati, atas ya umatku yang laki-laki, khillul li inasiha, halal bagi perempuan. Tetapi kebanyakan ulama menganggap makruh mengambil kain sutra untuk kafan wanita karena termasuk mubadzir, menyia-nyiakan harta dan berlebih-lebihan yang dilarang agama. Mereka membedakannya jika dipakai sebagai perhiasan di waktu hidup dengan dijadikan sebagai kain kafan setelah mati itu. Jadi kalau dipakai selama hidup tidak apa-apa, kalau mati makruh karena termasuk mubadzir. Tidak boleh para ulama seperti itu. Memang mubadzir itu Quran loh Pak, israf itu Quran. Ya sama dengan zaman isbal itu. Isbal zaman dulu itu kan termasuk dianggap berlebih-lebihan. Gaya kain berlebih-lebihan. Cuma sekarang kan dianggap berbu rokok. Kan ngono kan ya? Sekarang dianggap apa? Masuk neraka. Jadi masuk neraka itu kadang-kadang kalau menurut hadis, hanya salah satu hadis, kayak gampang sampean. Masuk surga itu kalau menurut hadis, hanya hadis itu yang sampean pakai pedoman, itu kayak gampang. Sapa sing maca la ilaha illallah, dosane di sepuro, meskipun seluas lautan. Ono wong duwe dosa la ilaha illallah. Mari wis entek, ngono ta? Lah tak disebut to ngono. Wong wis gak tau salat, yo gak tau gak tau apa lah wis gak tau apik. Wis pokoke la ilaha illallah. Mari ngono entek dosane ngono tak sampean. Nah, itu harus komprehensif memahami itu. Ini gak komprehensif yo pasti sabar sampean. Itu. Iya. Berkata Ahmad, saya tidak setuju mengkafani wanita itu dengan kain sutra. Juga Hasan, Ibnu Mubarak dan Ishaq ya memandang apa? Memandangnya makruh. Menurut Ibnul Mundir tak ada kedengaran orang lain menentang pendapat mereka itu. Ya, tuh. Kain kafan dari harta atau modal sendiri. Jika seorang meninggal dan ada meninggalkan harta, maka biaya mengkafaninya diambilkan dari hartanya. Jadi dalam kumaris itu ada istilah tirka, ada istilah ya maurus. Ya, tirka itu harta peninggalan. Kalau maurus itu harta waris. Jadi orang kalau sudah meninggal, hartanya dikumpulkan. Lalu harta itu
diambil dulu. Yang pertama hal-hal yang berkaitan dengan orang yang meninggal itu. Yang kedua diambil untuk hal-hal yang berkaitan dengan harta. Apa itu? Ada 4. Pertama, biaya penyelenggaraan jenazah. Yang kedua, utang. Yang ketiga berkaitan dengan zakat. Kalau harta itu sudah waktunya terkena zakat, itu dikeluarkan dulu. Yang keempat, wasiat. Wasiat itu memberi harta itu kepada yang lain, dan haknya itu berpindah setelah yang memberi itu meninggal. Itu wasiat. Cuma wasiat itu ada batasnya, sepertiga. Maksimal itu sepertiga. Dan ini menjadi wasiat wajibah dalam konteks warisan di Indonesia. Itu maksimal sepertiga. Kalau ada orang punya anak, ternyata anaknya itu non muslim, ketika ia meninggal, anak itu tidak ahli waris, tapi bisa mendapatkan lewat wasiat wajibah maksimal sepertiga. Bisa mendapatkan lewat wasiat wajibah. Itu. Nah, itu mengadopsi hukum itu dari Mesir. Dari Mesir mengadopsi itu. Mesir itu begitu. Jadi wasiat itu ada wasiat wajibah. Wajib dia mendapatkan. Tapi tidak melalui waris, melalui wasiat. Nah, wasiat itu ditokno di sini. Saldo itu baru harta warisan. Tuh. Ini kalau saldo nih, kalau ternyata utangnya lebih banyak, ya saldo utang. Nah, sampai oleh warisan apa? Utang. Oke. Makanya jadi Nabi ngomong ini, kau ojo ninggal anakmu dalam kondisi miskin, nanti ganti beban orang. Itu hadis. Itu hadis itu. Enggak. Ojo ninggal anakmu dalam keadaan miskin, nanti jadi beban orang. Salah satunya ninggal utang. Ninggal apa? Utang. Oke. Alhamdulillah. Nggih, tapi sampeyan lho, kak pintak bisa dididik ngono. Tapi dididik. Waro sik nek sampeyan sampai kebutuhan banget. Seandainya tidak berharta, maka jadi kewajiban bagi orang yang memikul nafkahnya. Orang yang memikul nafkah itu siapa? Pertama siapa? Anak. Dan sampai waktu itu Al-Baqarah 215 itu. Maka yunfiku Muhammad, nek kon ditakoni soal infak iki dikekno siapa? Kul katakan, walil walidaini. Sing pertama itu untuk kedua orang tua. Yang pertama itu. Lalu istri kan bagian dari satu kesatuan. Ini sudah melebar. Walil walidaini. Nah itu. Niku Quran itu. Nah, dia tidak ngerti orang tua berarti main-main dengan Quran. Walil walidaini. Itu gitu. Wal aqrabi, terus kerabat. Makanya ini kerabat itu miskin oleh lulu, oleh kerabat, oleh miskin. Kerabat. Tuh. Baru kemudian seterusnya, ada itu di Quran itu begitu. Itu harus semuanya itu dan itu sama kafir. Oleh karena itu kata para ulama, orang tua itu tidak boleh mendapatkan bagian zakat meskipun kategori orang tua itu termasuk fakir atau miskin. Karena apa? Dia sudah mendapatkan bagian dari infak dari anaknya itu. Nah, ada sebagian ulama yang berpendapat boleh dia mendapatkan zakat dikarenakan dia tidak ikut anak itu, tidak ikut anak itu. Tapi ulama yang tadi itu.
Karena anak itu punya kewajiban menginfakkan. Infak itu membelanjakan harta di jalan yang baik. Salah satunya untuk kebutuhan kedua orang tua. Kalau dewi kan ngomong ini. Soalnya wong tua itu ana macam-macam, jalukane lho macam-macam. Wis tuwek jaluk HP sing modern bareng. Ada sing gawang tua iku ana sing nrimo. Dikai anak iku ya ngrasa temenan. Nggih ana sing ngono. Dikai anake ana sing ngrasa dikai. Didongakno temen. Ana sing gak ngono. Dikai kaya kejut ngono wajahe. Wis sak ini ngono. Alah. Kata dia lagi, aja deh, ya itu sedihnya itu, tapi waktu sampai nampakno, ya sebenarnya ya. Kita ini terikat birrul walidain, terikat apa? Birrul walidain. Sampai nggak bayang loh, kayak para sahabat si bapak gak mlebu Islam, itu bolak-balik nangis gitu kan. Kayak Khalid bin Walid. Lah Walid itu lah musuh Nabi ya. Entek-entek adik Khalid bin Walid. Sampai dia termasuk yang disebut ya ayyuhal kafirun itu bapak Khalid itu. Tapi Khalid itu lah ya jadi panglima ya. Nek Khalid meneng apa gak tangis eling bapake. Ya apa. Bapakku kafir. Ya apa Khalid iya kan itu. Enggak itu sampai ada itu ya. Bang. Mengenai dan jika tidak ada orang yang wajib menafkahinya itu maka kain kafan diambilkan dari perbendaharaan negara atau baitul mal muslimin, dan jika tidak ada pula maka jadi tanggungan diri pribadi muslim itu sendiri itu. Pokoknya yang punya kewajiban untuk ya, menyediakan kafan itu ya dirinya sendiri itu. Tuh, kalau enggak baru yang lain diambilkan dari hartanya. Ini saya itu sudah masalah, terus yang menyediakan itu banyak. Ini sudah ada masalah kok. Ini sekedar ajaran saja. Mengenai wanita dalam soal ini sama dengan pria. Dan berkata Ibnu Hazmin, mengafani mayat wanita dan menggali kuburnya, biayanya diambil dari modal sendiri. Alasannya ialah karena harta kaum muslim itu ya terlarang bagi yang lain, kecuali dengan keterangan jelas dari Quran dan Sunnah sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah, sesungguhnya darahmu dan harta bendamu haram bagimu. Itu begini loh, kadang-kadang dalam rumah tangga itu mana hartanya suami, mana hartanya istri itu tidak pernah jelas. Terutama kita di Indonesia. Sampai ini kepengen sing jelas kayak Arab Saudi. Oh main teh sapa? Suami. Jelas itu. Makanya kalau terjadi perceraian selama masa iddah, ya talak raj'i itu, istri jangan dikeluarkan dari rumah meskipun sudah cerai. Tapi talak raj'i itu selama masa iddah. Mana? Nak kene omahe sapa? Gak ero, gak tahu ana hitungane. Apa mana nih gaya rumah diuruni maratuwa barang itu piye statusnya? Gak jelas. Makanya sering membagi waris itu yang susah bukan bagi yang itu hartanya yang meninggal itu loh mana? Ngitung hartanya yang meninggal itu yang mana? Oh ini sering kita sampaikan itu loh. Kenapa perempuan sekarang itu ya beraktivitas supaya desa loh ya Pak Nadir ya. Sing nyingkal bajak sawah itu lanang, sing macu lanang, sing tandur wedok, sing ani-ani wedok, sing nutu wedok. Dadi beras nek sapa? Gak tahu ana hitungane. Lho gak tahu ana hitungane, gak tahu ana. Gak pernah ada. Padahal harta itu ya kembali kepada masing-masing. Gak ada percampuran harta kecuali lewat sirkah. Lah mereka itu mana hartanya? Apa maneh nang toko, warung. Ya, gitu. Sing wedok sing dodolan nang ngarep, si lanang bagian apa? Opo ae bagian sing sibuk. Ya apa bagine ya apa? Gak pernah ada. Sate, sing bakar sate, sing lanang. Ngoten nggih. Borok pedhus sing lanang, gawe bumbu sing wedok, ngeladeni sate sing wedok. Lah ngoten ta? Wong tangane ambune wae sing wedok aku dah. Begitu ada duit kayak siapa? Gak pernah ada itu. Begini apa nih? Apa duit sing lanang tok? Terus sing wedok sebagai apa? Gitu.
Gak pernah ada Pak di kita itu, karena sistemnya memang gak seperti di sana. Ini sampai di sana, kabeh wong lanang urusannya wong lanang. Sampai belanja nang pasar dodol empon-empon niku nek pasar sing lanang, wedok apa belanja nang pasar. Kewajibannya sing lanang. Nah, kadang-kadang awak dhewe nek kene iki bolak-balik nepuk dodo. Pemimpin. Oh, Pak. Pemimpin pegawaiane nggih. Apa kopi ya gak mari-mari. Pemimpin budek kan gitu. Ojo elek-elek firman Allah lah gitu. Kayak dia itu dibenarkan dengan ayat itu. Dia masa gede pemimpin ini gitu loh. Makanya iya ki pemimpin budek gini loh. Apa aku ki pemimpin, wong lanang ku pemimpin. Tapi ya apa sih? Masa Quran itu ngono dianggap pemimpin di Quran. Ya, terus saya elek napa ayat itu. Begitu ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, pemimpin. Kok diisi lagi deh. Ya. Bapak beda Pak Masudi? Budek. Gitu lah sampai itu. Makanya wanita itu juga diatur seperti ini. Sehingga perlu diketahui di Indonesia itu begitu akad nikah, akdu nikah itu di dalamnya menurut kompilasi hukum Islam secara usul fikih bisa dianggap ada akdu syirka. Nek sing nyambut gawe salah siji itu namanya syirka abdan. Nek nyambut gawe berdua itu namanya syirka inat. Sehingga seluruh harta benda yang diperoleh melalui usaha itu dalam perkawinan, mbok sing nyambut gawe sapa? Bareng apa gak? Itu harta bersama. Dan tidak ada di fikih menggunakan konsep harta bersama itu. Yang ada itu fikih kontemporer yang ada. Itu maksudnya. Masih Abu Masuri kan nyambut gawe, Pak Masuri sih nyambut gawe harta bersama. Kok enak? Ya enak aja nih. Oh sing rambut anak sing tenan sekolah gak Pak Masuri kok. Ya, itu ya. Iya kan lho sampe niku. Kita kan ana iku, ya. Pak Sekjen itu. Ya. Bu Sekjen kan kerja. Piye ngitungi duit piye? Gak pernah ada itu. Lho duitku campur kok sampean lho, gak pernah itu. Kita gak pernah ada gitu itu. Nah itulah ya uniknya kita itu gitu. Tapi sistem ya keluarga ini kan kemudian mempengaruhi yang lain. Itu loh persoalannya kan gitu. Kayak Pak Soleh misalnya, ya Pak Soleh. Ya pernah tak? Itu duit toko, itu duit bengkel. Kau, betul itu Pak Soleh. Kan Soleh ke anak, ya satu sijiku. Ngitungnya ya apa? Di situ jadi salah siji sing ndi? Gak pernah ada. Wis kok iku dipangan loro. Saking apike nek kene sampean kene. Nah itulah makanya itu ya. Sedang yang dibebankan Allah Ta'ala atas suami ya hanyalah memberi nafkah tidak memberi apa ya kain kafan, memberi pakaian dan menyediakan tempat kediaman. Dan menurut bahasa yang digunakan oleh Allah untuk berdialog dengan kita, mengkafan itu tidaklah termasuk dalam memberi makan. Begitupun ya memakamkan tidak termasuk dalam menyediakan tempat kediaman. Jadi kalau ada wanita meninggal itu diambilkan dari hartanya, tidak jadi kewajiban suami. Itu loh, karena apa? Kewajiban suami hanya memberi nafkah. Nafkahnya itu nafkah makan, nafkah tempat tinggal, dan nafkah pakaian. Sedangkan nafkah dalam hal mengkafan itu ndak, gitu loh. Ndak, diambilkan dari harta sendiri itu. Kalau misalkan nggak ada, ya jadi kewajiban suami kan gitu kan. Tapi nek ini masa ngono, gak ono ngene bisa. Boten enten. Naten nggih, fikih ngeten iki. Samene wis. Ya, telat kan Mas. Demikian